Shalom adik-adik, kita bertemu kembali di ibadah sekolah minggu. Meskipun kita masih beribadah secara online, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap memuji Tuhan. Adik-adik yang manis, apa kabar semuanya sayang? Ya, tentu dahsyat dan luar biasa. Begitu juga dengan inang guru sekolah minggu dan kakak sekolah minggu yang ada saat ini. Adik-adik, kemarin tema kita adalah membawa kedamaian. Artinya kita hidup harus dengan penuh kedamaian, dengan penuh sukacita. Minggu ini tema kita adalah mendengar didikan orang tua. Pasti adik-adik selalu mendengarkan dan melakukan apa yang menjadi nasihat orang tua buat adik-adik. Nah, kita semua harus mematuhi apa kata orang tua dan terutama mematuhi perintah dari pemerintah, yaitu apa? Mengikuti protokol kesehatan. Tetap jaga kesehatan di rumah ya. Nah, tidak mengurangi waktu, mari kita bernyanyi. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi, datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan juga pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang perkasa di atas pujian. Sepertinya kurang semangat. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Kita buat gerakannya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan penuh gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan juga pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini kumpul dan memuji Dia. Dia Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Damai bagi kita semua. Tuhan Allah memelihara, memberkati, dan menuntun hidup kita sejak sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Pengasih, siapa dan apakah kami ini di hadapan-Mu Tuhan, sehingga Engkau memanggil kami datang ke hadirat-Mu. Firman-Mu telah mengajarkan bahwa tiada tempat untuk menghindar dari muka-Mu. Akan tetapi hanya dengan datang berharap kepadamu,
kami lepas dari murka-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus membimbing kami, yang gentar karena dilumuri dosa, datang ke hadapan-Mu, supaya persembahan syukur dan pujian kami sampai ke mezbah-Mu yang kudus. Melalui ibadah ini, Engkau mengingatkan kami supaya tidak menyia-nyiakan zaman anugerah ini, sampai kepada akhirnya kami dimahkotai kehidupan yang kekal menurut janji Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, mama papa di rumah itu adalah wujud Tuhan yang terlihat untuk kita. Begitu juga dengan Yesus. Dialah satu-satunya juru selamat kita. Dialah yang membebaskan kita dari segala dosa. Melalui pujian ini, adik-adik, ayo, siapa masih yang melawan mama papanya? Enggak ada kan? Yuk, kita bernyanyi. Yesus itulah satu-satunya. Dilanjut dengan Aku Anak Raja. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Kita nyanyikan sekali lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Adik-adik, kita semua adalah anak raja, kita semua adalah anak Tuhan Yesus. Kita bernyanyi, Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik sekolah minggu, sekarang marilah kita mendengarkan titah yang dibawakan oleh teman kita sekolah minggu. Nama saya Grendi Frino Sebastian Saragi. Saya dari sektor 3. Saya akan membacakan hukum Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Amin. Riap mahita mangindo. Ham Tuhan naibata, sai pargogoi hama ahu, makor jahon titahmu ai. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan titah. Nah, sebelum kita mendengarkan ayat hafalan dibawakan teman kita, yuk kita bernyanyi, Yesus sayang padaku. Dan nanti kita bernyanyinya dalam lirik bahasa Inggris juga ya. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Yesus sayang
bahasa Indonesia. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik sekolah minggu, sekarang salah seorang teman kita akan mengucapkan ayat hafalan untuk minggu ini. Nama saya adalah Karita Sidauro. Ayat hafalan sekolah minggu 5PS Jalan Sudirman, Pematang, Siantar. Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Nah, adik-adik, sudah siap waktunya untuk mendengar firman Tuhan? Ya, kita buka Alkitab kita buka juga telinga kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi hukum kelima. Yaitu apa isinya titah kelima? Ya, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Harus dihafal ya adik-adik. Kita bernyanyi yuk. Hormati orang tuamu, supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Ku kan patuh mama, ku kan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Ya, harus mematuhi orang tua, tidak boleh nakal. Kita bernyanyi sekali lagi. Hormati orang tuamu, supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Ku kan patuh mama, ku kan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Halo adik-adik yang manis, selamat hari Minggu, salam sehat untuk kita semua. Bertemu lagi di ibadah Sekolah Minggu GKPS Jalan Jenderal Sudirman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan anugerah yang Engkau limpahkan. Kami bisa bersatu hati di dalam ibadah kami pada minggu ini. Bapa yang baik, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, karena kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus, kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan dan penjagaan-Mu. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis pada Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Ayo anak-anak buka Alkitabnya. Amsal 4 ayat 1 sampai 4.
Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih kecil, tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Demikian firman Tuhan. Kalau kita punya ayah, atau biasa kita sebut dengan bapak, yang perlu kita ketahui bahwa kita adalah berkat, kita adalah pemberian Tuhan, kita adalah anugerah dari Tuhan untuk keluarga kita. Jadi kalau ada satu keluarga, kemudian ada anak, anak itu adalah pemberian Tuhan, anak itu adalah anugerah dari Tuhan. Itu tertulis pada Mazmur 127 ayat 3, bahwa semua anak sekolah minggu adalah pemberian Tuhan di keluarganya, bahwa semua anak sekolah minggu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan untuk keluarga. Untuk itu, anak-anak sekolah minggu yang menjadi berkat di keluarga harus menjadi anak-anak sekolah minggu yang menyenangkan tentunya. Karena berkat itu dari Tuhan, anak sekolah minggu itu dari Tuhan untuk keluarga, maka berkat Tuhan itu harus menjadi sukacita, harus menjadi kebahagiaan untuk orang tuanya. Karena anak-anak adalah pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan nggak boleh nakal-nakal. Pemberian Tuhan nggak boleh cengeng-cengeng. Maka anak-anak sekolah minggu harus ingat bahwa kita adalah pemberian Tuhan di masing-masing keluarga. Karena kita pemberian Tuhan, maka kita harus patuh kepada orang tua. Khususnya untuk hal ini adalah ayah atau bapak. Anak sekolah minggu masih kecil, belum mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Untuk itu, anak sekolah minggu harus dengar-dengaran tentang nasihat-nasihat dari orang tua, khususnya ayah. Di Amsal 22 ayat 15 dikatakan begini, kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Maka ketika kita masih muda, ketika kita masih anak-anak, banyak yang enggak kita ketahui. Itu disebut dengan kebodohan. Kebodohan melekat pada hati orang muda. Artinya ketika kita lahir, ketika kita mulai besar, banyak yang enggak kita ketahui dalam kehidupan ini. Contoh, enggak boleh main-main di pinggir jalan. Enggak boleh lompat-lompat di sungai. Enggak boleh merokok. Enggak boleh mengambil yang bukan miliknya. Enggak boleh mengejek teman. Masih banyak yang belum diketahui. Untuk itulah Tuhan memberikan ayah atau bapak sebagai pendidik untuk anak-anak sekolah minggu. Kebodohan melekat pada hati orang muda. Kebodohan apa yang melekat itu? Kebodohan yang melekat itu, yang akan diusir daripadanya adalah kemalasan. Itu salah satu kebodohan yang harus diusir oleh bapaknya, oleh ayahnya, dari diri setiap anak-anaknya. Ketakutan. Ada orang takut sendiri ke kamar mandi. Iya kan? Sikat gigi. Pergi
kamar mandi sikat gigi, takut. Itu adalah kebodohan yang harus diusir dari diri anak-anak sekolah minggu. Ada keraguan-raguan. Misalnya lagi belajar online. Terus siapa yang tahu 3 kali 4? Dia tahu 3 kali 4 itu 12. Tapi dia ragu-ragu menjawab. Maka bapak yang baik akan memastikan anaknya tidak ragu-ragu. Oke? Jadi anak sekolah minggu dididik oleh bapak, dididik oleh ayahnya untuk menjadi orang yang percaya diri. Kemudian ada yang cengeng. Bapak pasti mengajari anaknya supaya jangan cengeng. Karena cengeng itu merugikan. Cengeng itu biasanya pasti nangis. Anak sekolah minggu malu dong, masih mau nangis-nangis. Anak sekolah minggu harus ingat bahwa anak-anak sekolah minggu itu adalah pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan nggak boleh cengeng-cengeng. Maka apa yang akan diisi oleh ayah, oleh bapak untuk diri sekolah minggu, yaitu kebaikan. Bapak selalu mengajarkan kebaikan, ayah selalu mengajarkan kebaikan untuk anak-anak sekolah minggu. Karena ayah juga, karena bapak juga mengerti bahwasanya anak-anak itu adalah anugerah dari Tuhan. Kemudian kejujuran. Orang tua mengajarkan kejujuran untuk anak-anaknya. Enggak boleh bohong. Bohong itu dosa. Kemudian kasih sayang, harus saling menyayangi. Anak sekolah minggu harus saling menyayangi. Menyayangi orang tuanya, menyayangi kakak adiknya. Dan kemudian ayah juga selalu mengajarkan kepintaran. Selama daring, siapa yang diajari oleh bapaknya? Oke. Kalau belum diajari bapak, bilang ya, Pak ajari dong. Kan anak-anak adalah pemberian Tuhan. Maka bapak harus mengajari kami supaya kebodohan yang melekat di dalam kehidupan kami, di dalam hati orang-orang muda, supaya diusir dari diri kami. Kemudian suka menolong. Anak sekolah minggu juga harus suka menolong. Anak sekolah minggu harus patuh kepada didikan ayahnya. Anak sekolah minggu harus patuh kepada ajaran ayahnya. Harus patuh kepada didikan ayahnya. Ayah itu memikirkan segala sesuatu lebih cermat daripada apa yang kita pikirkan. Suatu hari ada seorang anak yang melawan ayahnya sampai meninggalkan rumah. Karena dia meminta sepasang sepatu baru. Sementara ayahnya belum punya uang untuk membeli sepatu baru. Maka ayahnya membelikan sepasang sepatu bekas. Tapi masih cantik kok, masih layak untuk dipakai. Tapi anaknya marah, anaknya kecewa. Kemudian tanpa sepengetahuan ayahnya, dia pergi meninggalkan rumah. Kutinggalkan rumah ini. Masa aku mau beli sepatu baru aja tidak bisa? Kemudian dia pergi meninggalkan rumah. Apa yang terjadi? Di jalan keluar dari gerbang rumahnya, dia menangis. Dia merasa tidak diperhatikan. Dia merasa tidak senang. Padahal dia tahu bahwasanya anak itu adalah anugerah dari Tuhan. Kemudian dia berjalan sambil menyesal, kenapa aku dilahirkan di keluarga itu? Kenapa aku tidak bisa memiliki sepatu baru? Dia berjalan, tiba-tiba dia melihat seorang laki-laki yang sama sekali tidak mempunyai kaki. Dia menyesal karena tidak bisa dibelikan sepatu baru. Ternyata dia melihat ada orang yang tidak bisa punya sepatu karena dia tidak punya kaki. Maka dia bergegas lari ke rumah, kembali ke rumah, dan kemudian menjumpai ayahnya.
meminta maaf kepada ayahnya. I love you, Dad. Aku mencintaimu, Ayah. Maafkan aku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan anugerah yang Engkau limpahkan. Kiranya firman-Mu hari ini dapat menjadi suluh kami di dalam kehidupan kami. Berkati orang tua anak-anak kami sekolah minggu. Berkati semua anak sekolah minggu, supaya nama-Mu semakin terpuji dan termuliakan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah gereja kami, di tengah-tengah negara ini, dan di tengah-tengah dunia. Dalam Kristus Yesus, terimalah doa kami. Amin. Baiklah anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada yang maha tinggi. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita sambil menyanyikan lagu Marhite Diate Tupa. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripada-Mu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. O Yesus hasomani. O Yesus hasomani, hanami haganup, pasada uhur nami, asetorang ganup, senggoy dalanon nami, salakana torsa, dobham hasoman nami, torang agehuja. Amin. Terima kasih kepada Tuhan. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah minggu berikutnya. Shalom.